Perkenalkan, nama saya Om Komalasari. Saya dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Brebes ya. Dan saya dari SD Negeri Bentar 2. Saya akan melaksanakan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Di sini saya sebagai observer dan Pak Indi sebagai coach dan juga Pak Amin sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai observer, nantinya saya akan mengamati ya dan juga melihat praktek yang akan Bapak lakukan dengan Bapak Amin ya Pak ya. Dan sebagai observer juga dengan praktek coaching yang nantinya menggunakan alur tirta ya Pak ya. Yang dimana nanti akan ada tujuan, identifikasi masalah, serta rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Namun sebelum kita melaksanakan observasi coaching pada hari ini ya Pak, saya selaku observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak dengan Bapak Amin Pak ya. Yang pertama, kompetisi coaching apa yang nantinya akan Bapak laksanakan Pak? Kemudian yang kedua, kompetisi apa yang secara spesifik yang nantinya akan Bapak lakukan Pak? Kemudian yang ketiga, apa indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini Pak? Baiklah Ibu, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan tadi ya Bu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dilaksanakan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kemudian kompetensi yang akan saya pergunakan nanti pada saat coaching itu adalah yang lebih jelas itu yang pertama mendengarkan aktif. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, untuk indikator ketercapaian yang akan saya capai setelah melakukan nanti coaching dengan Pak Amin, yaitu saya ingin mengembangkan proses coaching hari ini supaya coaching saya itu dapat menentukan solusi dan mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang dialaminya. Mungkin cuma 3 pertanyaan itu saja ya Pak ya yang akan saya ajukan pada Bapak, dan semoga coaching hari ini bisa terlaksana dengan maksimal ya Pak ya. Dan proses coaching ini nantinya bisa menjadi manfaat bagi Bapak dan juga Bapak Amin ya Pak ya. Baiklah, Bapak ini silakan dimulai proses coachingnya dengan Pak Amin sekarang Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Baiklah Pak Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Amin? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik-baik saja Pak Indi. Oh iya Pak, katanya ada yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak bicarakan dengan saya. Kira-kira tentang apa ya Pak? Iya Pak, begini. Sebenarnya saya punya masalah yang sedikit mengganggu. Begini Pak, dalam keseharian saya mengajar IPS di kelas 9. Berdasarkan pengalaman selama saya mengajar, selama ini saya bingung bagaimana supaya saat belajar IPS itu bisa membuat anak-anak merasa senang, bahagia, dan menyukainya. Terutama pelajaran IPS. Karena kenyataannya kalau anak-anak kita tanya pelajaran apa yang kalian sukai, maka rata-rata mereka ikut menjawab pelajaran olahraga dan pelajaran seni. Begitu Pak. Oke, nah lalu dari pembicaraan ini, apa kira-kira tujuan Bapak yang diharapkan
Saya berharap setelah pembicaraan hari ini saya bisa membuat perubahan akan pola pikir peserta didik saya yang tadinya selama ini mereka berpikir bahwa pelajaran IPS itu adalah pelajaran menakutkan, membosankan sehingga membuat mereka kurang nyaman. Jadi pikiran negatif tentang IPS tadi itu yang ingin saya ubah supaya menjadi pikiran positif, sehingga siswa berpikir, oh kalau belajar IPS itu ternyata mudah, menyenangkan, ternyata belajar IPS bisa menyaman juga seperti belajar main, bisa bermain juga, bisa serius juga. Jadi pola pikiran itu yang ingin saya mulai ubah dari mereka yang merasa tadinya pelajaran IPS itu menakutkan, sekarang mereka akan menyenangi pelajaran IPS, akan menyenangi pelajaran IPS itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Bapak itu tahu kalau anak-anak itu biasanya dengan pelajaran IPS? Oh begitu. Pada baik. Dekat ya. Oh begitu Pak. Pada saat pelajaran berlangsung kita sering biasanya mengajukan pertanyaan ke siswa. Kadang kalau kita tanya anak-anak bagaimana, apakah sudah paham atau belum, ternyata mereka hanya diam tidak menjawab. Apalagi kalau kita tanya, ayo kira-kira ada yang ingin ditanyakan apa enggak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mereka enggak menjawab diam saja. Jadi ini yang membuat kita bingung. Anak ini paham apa belum karena mereka hanya diam, gitu kan? Apalagi kalau kita dekati mereka pasti tegang. Anak-anak takut ditanya apa. Apalagi kalau jam siang terlihat ada anak mulai ngantuk, kemudian tidak semangat, kayak ada yang mau tertidur. Jadi saya merasa ini kurang menyenangi pelajaran IPS. Itu kesimpulan. Oke, sekarang bagaimana perasaan Bapak sendiri dengan keadaan yang seperti ini, Pak? Saya merasa stres Pak. Sebenarnya saya bingung bagaimana sih caranya supaya bisa mengajarkan IPS itu menjadi pelajaran yang menyenangkan. Saya berpikir bagaimana cara terbaik, apakah yang bisa saya pakai dalam menyampaikan materi. Karena semua materi IPS itu kan tidak semuanya mudah tersampaikan. Oke, sekarang sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya ingin ketika mereka belajar itu bisa merasa belajar, tidak takut ketika belajar IPS, sehingga ketika kita tanya mereka setidaknya bisa merespon, bisa menjawab pertanyaan, mereka tidak tegang lagi, sehingga keinginan saya itu mereka bisa fokus belajar IPS dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi mudah untuk menangkap materi yang saya berikan. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, selain yang tadi dibicarakan sama Bapak, kira-kira ada lagi nggak hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk membantu hal tersebut? Saya merasa begini Pak, saya harus berubah cara mengajar yang tadinya teacher center akan saya ubah menjadi student center. Dalam hal ini kan ceramah ya Pak. Iya. Karena selama ini selalu berpusat pada guru. Ya. Itu yang akan saya ubah supaya bisa berpusat pada murid. Saya juga harus mulai mengenali kebutuhan belajar mereka karena anak ini beragam. Jadi saya harus tahu kebutuhan belajar murid. Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi juga Pak. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana Bapak ini? Secepatnya saya akan melakukan ini Pak. Dalam waktu dekat saya akan melakukan tes diagnostik awal supaya saya mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah,
selanjutnya kira-kira komitmen yang ingin Bapak lakukan itu terhadap rencana yang Bapak buat itu seperti apa? Saya berkomitmen untuk bisa membuat media pembelajaran yang cocok sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat, terutama yang satu rumpun sama guru IPS. Saya akan bekerja sama berdiskusi, mencari solusi tentang materi apa yang sesuai dengan media yang akan saya gunakan, sehingga tujuan yang ingin saya capai bisa tercapai, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan murid itu sendiri di kelas. Baik Pak, setelah kita berbincang hari ini ya Pak, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak peroleh? Kesimpulan yang saya dapat dari setelah kita berbincang ini, ternyata saya harus merubah cara mengajar saya yang tadinya teacher center menjadi student center. Saya harus memetakan kebutuhan belajar murid dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu saya harus belajar lagi membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan menggunakannya dalam pembelajaran itu di kelas. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang saya pertanyaan terakhir ya. Sekarang setelah kita berbincang tadi ya kurang lebih sekitar 10 menit ya Pak, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega. Saya merasa tidak stres lagi. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sempat membuat pikiran saya membingungkan. Pikiran saya bingung. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa menarik kesimpulan untuk solusi saya. Dan saya punya gambaran untuk kedepannya saya harus seperti apa yang harus saya lakukan dari pembicaraan kita ini. Itu yang saya rasakan. Oke, alhamdulillah kalau Bapak sudah merasa lega dan Bapak juga sudah menemukan solusi ya Pak. Iya. Nah, sekarang kira-kira kapan Bapak bisa bertemu lagi dengan saya supaya saya bisa mengetahui bagaimana perkembangannya dari langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak. Baik Pak, terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi 1 minggu kemudian setelah masuk tahun ajaran yang baru itu Pak, mungkin jadi planningnya. Baiklah, nanti silakan Bapak kalau mau bicara lagi dengan saya jangan lupa kontak saya dulu ya Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bapak Indi dan Bapak Amin atas praktek coachingnya dan sangat luar biasa sekali. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Indi. Kira-kira indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi Pak Indi? Ya, terima kasih Bu. Setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Amin, indikator yang ingin tercapai di sini, saya sebagai coach ya Bu sudah berusaha untuk membuat coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi ya Pak ya, selama proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Indi dengan Bapak Amin yang sudah berjalan dengan sangat baik dan di mana alur tirtanya itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan juga tanggung jawab sudah tersusun dengan baik ya Pak ya. Dan juga kalimatnya itu dan pertanyaan juga sudah berbobot ya Pak ya. Dan juga percakapannya itu mengalir seperti percakapan sehari-hari begitu Pak. Ya Bu, tadi yang saya rasakan juga seperti itu ya Bu, alhamdulillah. Nah, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi ya yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi Pak Indi? Kayak seperti yang sudah kita bahas tadi dari pertanyaan yang Ibu ajukan 3 itu ya Bu, yang saya ingin kembangkan lagi untuk coaching berikutnya. Yang pertama itu adalah saya ingin mencoba
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik. Menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus ya Pak Indi ya dalam praktek coaching tadi. Baiklah Pak Indi dan juga Pak Amin ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri untuk perbincangan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15. Belum.